Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Nurse Fatullah MKes selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan dewasa, dan teman-teman sekalian yang sempat hadir menonton pemaparan materi pada hari ini. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berada di sini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Langsung saja, saya atas nama Arham dengan NIM A1241505, saya akan memaparkan materi tentang endocrine system hypothyroidism. Langsung saja kita ke materi. Pengertian hypothyroidisme. Hypothyroidisme adalah gangguan pada kelenjar tiroid yang ditandai dengan berkurangnya produksi hormon tiroid, yakni T3 dan T4, sehingga menyebabkan perlambatan proses metabolisme tubuh. Kondisi ini dapat menimbulkan gejala seperti mudah lelah, berat badan meningkat, kulit kering, dan intoleransi terhadap dingin. Adapun tujuan asuhan keperawatan, yang pertama, meningkatkan status kesehatan pasien. Yang kedua, mengurangi gejala akibat kekurangan hormon tiroid. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan metabolisme tubuh. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan pasien tentang penyakit dan pengobatannya. Yang terakhir, mencegah komplikasi yang dapat terjadi. Adapun faktor risiko ataupun penyebab, pertama, penyakit autoimun atau tiroiditis Hashimoto. Yang kedua, pengangkatan kelenjar tiroid atau tiroidektomi. Yang ketiga, terapi radiasi pada leher. Yang keempat, kekurangan yodium. Yang kelima, penggunaan obat tertentu, misal lithium. Yang ketujuh, kelainan bawaan pada kelenjar tiroid. Kedelapan atau yang terakhir, riwayat keluarga dengan gangguan tiroid. Adapun akibat atau komplikasi hipotiroidisme. Pertama, komplikasi akut, bradikardia atau denyut jantung lambat, hipotermi, penurunan kesadaran. Adapun komplikasi kronis, pertama, myxedema, penyakit jantung, infertilitas, gangguan pertumbuhan dan perkembangan, dan koma myxedema. Cara penanganan hipotiroidisme: terapi pengganti hormon tiroid atau levothyroxine, pemeriksaan kadar hormon tiroid secara rutin, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, menghindari penghentian obat tanpa anjuran dokter, edukasi tentang kepatuhan pengobatan. Adapun contoh kasus yaitu Nyonya A, 40 tahun, datang ke puskesmas dengan keluhan mudah lelah, sering mengantuk, berat badan meningkat, dan sering merasa kedinginan. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar TSH meningkat dan T4 menurun, sehingga pasien didiagnosis mengalami hipertiroidisme. Pasien diberikan terapi levothyroxine, edukasi kesehatan, dan pemantauan rutin. Setelah beberapa minggu pengobatan, kondisi pasien berangsur membaik. Adapun asuhan keperawatan, yang pertama, identitas
pasien, nama Nyonya A, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, diagnosa medis hipotiroidisme. Yang kedua, pemeriksaan keperawatan. Adapun data subjektif, pasien mengeluh mudah lelah, sering merasa kedinginan, berat badan meningkat dalam beberapa bulan terakhir, sulit berkonsentrasi, dan sering mengantuk. Adapun data objektif, wajah tampak sembab, kulit kering dan kasar, denyut nadi 58 kali per menit, berat badan meningkat 6 kg dalam 4 bulan, hasil laboratorium menunjukkan TSH meningkat dan T4 menurun. Adapun diagnosa keperawatan. Diagnosa utama 1. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan penurunan metabolisme tubuh. 2. Ketidakseimbangan nutrisi lebih dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan gangguan metabolisme. 3. Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi tentang penyakit terapi. 4. Risiko penurunan curah jantung berhubungan dengan bradikardia. Adapun perencanaan keperawatan bertujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan pasien mampu melakukan aktivitas sesuai toleransi, tanda-tanda vital dalam batas normal, pasien memahami penyakit dan pengobatannya, dan tidak terjadi komplikasi. Adapun intervensi untuk intoleransi aktivitas, kaji tingkat kelelahan pasien, anjurkan istirahat yang cukup, bantu aktivitas sesuai kebutuhan, tingkatkan aktivitas secara bertahap. Untuk defisit pengetahuan, berikan edukasi tentang hipotiroidisme, jelaskan pentingnya minum obat secara teratur, anjurkan tanda dan gejala yang perlu dilaporkan. Untuk ketidakkeseimbangan nutrisi, monitor berat badan, kaji pola makan pasien, kolaborasi dengan ahli gizi, anjurkan pola makan sehat dan seimbang. Untuk risiko penurunan curah jantung, monitor tekanan darah dan denyut nadi, observasi tanda-tanda penurunan perfusi, kolaborasi pemberian terapi sesuai program medis. Adapun implementasi, mengkaji tingkat kelelahan pasien, memantau tanda-tanda vital, memberikan pendidikan kesehatan tentang hipotiroidisme, memantau berat badan pasien, berkolaborasi dalam pemberian levotiroksin. Adapun evaluasi subjektif, pasien mengatakan tubuh terasa lebih bertenaga dan tidak mudah lelah. Adapun evaluasi objektif, nadi meningkat menjadi 68 kali per menit, pasien mampu melakukan aktivitas ringan, pasien memahami pentingnya minum obat secara teratur. Adapun evaluasi asesmen, masalah toleransi aktivitas, teratasi sebagian dan kondisi pasien kembali membaik. Adapun evaluasi planning, lanjutan pemantauan tanda vital, kepatuhan, minum obat, dan edukasi kesehatan. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kesimpulannya, hipotiroidisme adalah gangguan akibat kekurangnya produksi hormon tiroid yang menyebabkan perlambatan metabolisme tubuh. Penata laksanaan yang tepat melalui terapi hormon, pemantauan rutin, edukasi dan asuhan keperawatan yang komprehensif,
dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien serta mencegah komplikasi. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.